Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, saya dari kelas 1234. Di video ini saya akan menjelaskan materi dan poin-poin penting yang ada di bab 3. Bab 3. Pengujian dan evaluasi produk. Yang pertama, pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk wilayah yang disebut dengan pengujian produk. Yang kedua, tujuan pengujian produk. Pengujian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan antara lain: a. Sudah produk tersebut telah memenuhi persyaratan, spesifikasi, regulasi, dan kontrak suatu produksi. B. Produk sudah berjalan sesuai dengan standar melalui pembuktian demo produk. C. Menyediakan data sebagai standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan bersama. D. Menetapkan sesuai produk dengan penggunaan akhir. E. Sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. F. Sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. Bagian G. Sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lainnya. H. Membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk, membantu mengidentifikasikan efisien biaya dalam proses produksi. Yang ketiga, kegunaan pengujian produk. Yang di bagian A, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. B. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk yang akan bersaing. C. Dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. D. Memberikan pedoman yang dapat terkait masalah harga, nama merek, kualitas, dan kemasan produk. E. Dapat menyatukan kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. F. Memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk. Keempat, pihak berperan dalam pengujian produk. Yang pertama, bagian A adalah pemerintah. Di bagian berikutnya yaitu B, perusahaan. C, organisasi konsumen. Kelima, persyaratan pengujian produk. Yang pertama, produk harus sama, baik kemasan dan pengodean. Yang kedua, kondisioner yang digunakan harus sama. Yang ketiga, rencana contoh yang sama. Keempat, metode pariparnasi dan taburasi data dilakukan secara samaan. Dan berikutnya yang pertama, pengertian, standarisasi, dan spesifikasi produk. Istilah dan standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar perbanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil yang nyata. Yang kedua, Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Untuk menetapkan standar penguji produk tentu saja harus ada yang bisa diuji secara universal dan harus membawa manfaat secara teknologi, ekonomi, dan sosial. Pada dasar, standarisasi harus sepuasnya dan hal itu yaitu standar teknik dan standar manajemen.
Standarisasi nasional merupakan salah satu instrumen proklamasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen produk dalam negeri. Untuk mencegah hal tersebut menjadi tanggung jawab Badan Standarisasi Nasional atau yang biasa disebut BSN untuk membina, mengembangkan, serta mengkoordinasi kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. Badan Standarisasi Nasional atau yang biasa disebut BSN memiliki fungsi yaitu yang pertama, pengelolaan dan penyusun kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. Yang kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. Yang ketiga, fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang standarisasi sesi nasional. Yang keempat, menyelenggarakan pembinaan kerja sama dalam negeri. Yang kelima, menyelenggarakan pembinaan dan administrasi di bidang perencanaan umum, tata usaha, organisasi, dan perencanaan umum. Berikutnya, evaluasi dan pengendalian kualitas produk. Yang pertama, pengertian evaluasi produk. Sebuah perusahaan yang mengatur tentu saja harus melakukan evaluasi terhadap produk sebelum diluncurkan. Evaluasi produk adalah evaluasi yang didasarkan untuk melihat hasil program yang akan tercapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Kualitas produk dan pengendalian bersama produk. Yang bagian A, kualitas produk bersaing. B, manfaat akhir dari produk. C, keseimbangan antara harga dan kualitas. Dekat pengendalian kualitas produk. Yang di bagian A, dekat masuk. Bagian B, dekat proses. C, dekat pengeluaran. Manfaat pengendalian kualitas, yaitu tercapainya efisiensi, menekan biaya, meningkatkan penjualan. Manfaat bagi konsumen adalah konsumen merasa puas. Langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Yang pertama, evaluasi pada kualitas produk. Kedua, evaluasi terhadap persepsi. Yang ketiga, evaluasi tingkat kerusakan produk. Data normatif. Penggunaan produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk membangun data basis normatif, jadi hasil uji produk lebih memiliki nilai. Perusahaan penelitian yang sama, ada ini produsen yang menggunakan suatu perusahaan penelitian untuk melakukan semua penguji produk. Uji lingkungan nyata adalah penguji produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Nanti produk tersebut akan digunakan di kantor, maka produk tersebut harus dijual oleh orang kantor. Pengujian produk adalah kegiatan yang merupakan salah satu tahap dalam mengembangkan produk baru. Tujuan pengujian dan pemeriksaan produk adalah tindakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses produksi telah dilakukan sesuai dengan SOP. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan hanya menghasilkan produk yang berkualitas. Melakukan pengidentifikasian dan penyelesaian akhir yang akan dibutuhkan pada sebuah produk.
Demikian dari video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.